Oh, mentang-mentang saya Kristen. Ya, shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada video kali ini kita akan mereaction beberapa video ya. Ada yang memang fakta terjadi, ada juga yang menghebohkan, ada juga terjadi yang namanya diskriminasi. Dan dalam video ini bagi saya begitu unik. Jadi perlu kita tonton videonya. Mari kita mereaction bersama-sama. Kirain Islam, rupanya kafir. Halo Pak De Iswandi. Iya, gak apa-apa kita kafir. Terima kasih ya. Intinya kita gak jelek-jelekin orang, gak sok suci, gak sok agamis. Ya, untuk Pak De-nya di masa senjanya ini, perbanyakin amal baiknya Pak De. Gak usah ngejelekin orang mulu. Kasihan, usianya udah bau tanah. Benar itu ya apa yang disampaikan oleh ibu ini. Ya mending daripada kamu membuat hal seperti itu kepada orang lain, kepada sesamamu yang tidak seagama denganmu, daripada kamu sirik dengan dia atau mengata-ngatain dia, diskriminasi terhadap dia, mending fokus ke ibadahmu sendiri. Supaya ya ibadahmu lebih baik lagi lah, perbaiki ibadahmu istilahnya ya. Bukan gue bilang ke dia, bukan ke lu. Dia membela diri ini kayaknya. Coba kalian baca captionnya ya. Oh, mentang-mentang saya Kristen. Mana tiko kamu mungkin? Oh, halo. Dia sama siapa? Itu apa? Yang masjid ini. Dia nggak terima minta maaf mereka. Dapat bos. Respect bos, respect gua. Untuk anak ini ya, tadi pas dia ngomongin mentang-mentang saya Kristen. Nah, saya lebih penasaran sebenarnya ini beritanya tentang apa, kok bisa seperti ini. Mari kita baca ya komentar-komentarnya supaya ada info yang lebih jelas. Karena tadi itu kayak seorang dia marah, dia bilang saya diam-diam tapi kok saya disalahin, seperti itu ya. Yang penting istilahnya dia marah sama anak-anak yang muslim yang maksudnya yang ada di masjid yang lain lah, anak-anak lain dia marah. Oke, ini dia komentarnya ya, kita baca. Jadi dia dituduh dan dimarahin orang karena dia mainin beduk. Padahal dia nggak main beduk. Nah, dia marah-marah sama yang mainin beduk. Dan kasusnya ternyata dulu juga pernah terjadi. Dia nggak pernah mainin beduk, tapi dimarahin orang. Padahal mah dia Kristen nggak main beduk. Oke, itu menurut ibu ini ya. Gini guys, kayaknya masih banyak yang salah paham. Ini yang main beduk bukan yang Kristen, tapi anak-anak lain. Cuma setiap ada yang mainin beduk, yang disalahin pasti selalu yang bocil Kristen. Saking keselnya dia jelasin sambil teriak kenceng, nangis juga. Merasa dijahatin, dituduh, dia nggak terima. Kadang membela diri itu penting kalau tidak salah. Kenapa anak-anak ini bisa intoleran? Itu tergantung gimana orang tua bersikap. Saya selalu anak-anak Tuhan dimanapun berada. Kalau benar lawan. Ya berarti secara singkatnya tadi kita sudah paham ya. Ternyata dia itu marah karena memang dia dituduh. Sebenarnya bukan dia yang melakukannya, tapi dia malah yang dituduh gitu teman-teman. Tapi saya suka tadi kalau abang yang videokan itu, kalau kakak yang videokan itu dia bilang mental bacot. Tapi bagi saya bukan mental bacot. Saya nggak tahu ya apakah saya salah dengar. Tapi mental baja gitu lah. Mental anak Tuhan pemberani. Harus seperti itu. Bukan masalah marah dalam arti kita kasar kepada orang, enggak. Tapi lebih ke apa ya, memberitahu gitu loh, orang lain itu memberi edukasi, memberi pelajaran bahwa ya jangan lakukan hal yang demikian, jangan melakukan hal yang tidak benar, jangan lakukan diskriminasi mentang-mentang dia orang Kristen, kamu orang Islam, akhirnya terjadi perbedaan-bedaan dan oh dia aja yang salah, kita yang berlaku, dia yang disalahin. Artinya itu seperti kalau anjing yang menjadi pelaku tapi kucing yang dipukul gitu, yang menerima akibat. Tentu itu sangat tidak adil gitu teman-teman. Oke, kita lanjut pada video berikutnya. Maling kotak amal. Oh, oke. Kita lihat. Nanti sumbernya kalian bisa lihat ya, ada di atas videonya itu. Oke, dia lihat sekelilingnya dulu.
Dia lihat-lihat sekelilingnya. Audionya mungkin saya mute ya. Oke, oke, dia mulai ambil, dia lihat lagi. Oh, oke, masukkan ke dalam celana atau ke dalam sempaknya itu. Oh, masih jatuh. Wah, kira-kira menurut pendapat kalian, kalau dia pakai uang ini untuk mengobati orang yang sakit di rumahnya, contohnya karena dia lagi butuh, terus dia melakukan dengan cara ini, apakah ini masih dapat dibenarkan di mata Tuhan? Gimana menurut pendapat kalian? Kalau dalam ajaran Kristen, tentu berbohong demi kebaikan itu tidak boleh, mencuri demi kebaikan itu tidak boleh. Tetap apapun dia, tetap harus dengan cara yang benar, dengan cara yang benar, walaupun mungkin hasilnya tidak seindah seperti yang dengan cara-cara yang tidak baik, tapi tidak apa-apa, itulah proses hidup. Justru disitulah kita bersyukur, justru disitulah kita bisa menaikkan doa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, apapun berkatmu, walaupun kecil walaupun besar, tapi saya bisa menerima. Tapi kalau seperti ini, ya itulah, dijauhkanlah daripada kita semua ya. Kita lanjut pada video berikutnya. Ini apa ini, kok bisa-bisanya aku mimpi ini Yesus di bulan Ramadan. Oke. Oh ini tak baca ya. Bu pengen cerita, ini aneh banget, aku mimpi. Di mimpi aku lagi naik tangga ke awan gitu, terus berat pisan pas naik tangganya, kaki badan gak kuat. Ini orang Sunda, mungkin logat saya nggak seperti dia ya. Tiba-tiba ada yang bisikin sebut nama Yesus. Aku sebutlah nama Yesus. Yesus pas sambil naik teh, oke. Aripe langsung hampang dan lancar naik tangganya. Ya Allah, ya Allah ya Allah, cuy aku nah ia nyebut Yesus langsung mudah naik tangga. Oh, berarti kenapa dia malah ketika nyebut nama Tuhan Yesus tapi kok dia cepat ya? Parahnya mimpi mimpi aku ini mah benar-benar dia filter ya, maksudnya dia bukan filter. Apa namanya? Dia sensor ya. Aku nggak tahu sih ini akunya nyerita gini boleh nggak? Wah kok bisa se ekstrim itu gitu ya mimpinya. Oh, dianggap mimpi ekstrim ya. Oh, oke oke. Tapi kalau tanggapan saya berarti ya mungkin kakak ini mendapat hal yang baru gitu. Kita nggak tahu. Kalau memang dia dipilih menjadi milik Tuhan Yesus ya kenapa? Yang penting nggak ada istilah kristenisasi. Dia kan kalau memang dia alami itu sendiri ya udah itu pengalamannya dengan Tuhan. Dan pengalaman itu tidak boleh sama dengan, maksudnya itu tidak harus sama dengan orang lain. Kan kita disama-samakan gitu loh, pengalaman kita dan orang lain dan pengalaman orang lain dan kita. Mungkin kakak ini mengalami keunikan seperti ini nggak apa-apa. Dan mungkin keluarganya ya mungkin berat, tapi ya mau gimana lagi, itu fakta juga. Kita lanjut. Nekat gunting kiswa untuk souvenir. Loh, masa dia gunting kiswa? Nah, kalau nggak salah kan kiswa itu yang ini kan, yang ada tulisan-tulisan Arabnya itu kan, yang kain-kain gitu kan. Loh, harusnya itu nggak boleh dong. Oh, dibilang haram kali ya? Atau apa yang dibilang mereka itu? Wah, ini nggak benar teman-teman. Apapun alasannya, apapun tujuannya, mungkin dibilang tadi souvenir, mungkin bagi dia menjadikan itu sebagai kenangan, tapi tetap nggak boleh lah ya. Itu kan namanya merusak gitu. Kita lanjut. Kini warga berani lawan juru parkir tiba-tiba muncul tanpa pelayan. Oke, oh mana parkirnya? Oh itu dia. Dilempar. Nah, rasain. Nah gini teman-teman ya, saya cerita pengalaman saya sedikit aja gitu. Tiba-tiba saya pergi ke satu ATM, misalnya ya bank BRI, saya sebut aja nama banknya, Bank BRI, kemudian tujuannya ke ATM. Ya tentu namanya orang ke ATM itu ya baru ngambil uang gitu loh, ngambil uang waktu itu sekitar 100.000 atau 200.000 saya lupa. Tapi ya sudah, saya hanya datang bawa diri, bawa motor kan sudah taruh di situ. Awalnya nggak ada ini yang tukang parkirnya. Akhirnya, tiba-tiba dari seberang jalan dia lari-lari. Dia yang pakai baju jukir gitu, juru parkir gitu sih dia lari-lari. Tapi apa saya kayak merasa ini gitu loh, waktu saya pulang baru dia datang. Akhirnya saya merasa, loh kok ini kok aneh. Terus saya bilang, loh nggak ada uang kecil loh, mas saya baru ambil uang ini. Dia maksa, dia keluarin semua uang-uang receh. Enggak, berapa uangmu? Akhirnya karena sudah begitu ya udah, mau gimana? Tak kasih aja 50, dia kasih saya 48.000. Kemudian di beberapa hari kemudian, mungkin 1 minggu kemudian atau berapa waktu kemudian lah, akhirnya saya datang di tempat yang sama, kejadiannya persis sama. Dia paksa saya, tapi yang kedua itu saya tidak mau kasih. Saya bilang mohon maaf, saya nggak kasih gitu. Karena masalahnya dia itu baru datang di awal, maksudnya baru dia datang pas ini gitu loh, pas
saya sudah mau keluar dari situ gitu loh, dari pintu ATM-nya gitu, dari pintu banknya. Saya keluar baru dia nongol gitu. Jadi bagi saya memang tidak semua, tapi perlu juga dikasih tindakan-tindakannya atau dilaporkan lah. Itu teman-teman ya. Kalian juga punya karena memang untuk jukir yang liar ini memang harus kita perluas pada juga misalnya. Dan sampai mereka juga mencari uang hanya dengan cara-cara seperti itulah. Masih ada kok pekerjaan lain yang mereka bisa kerjakan apalagi kalau masih muda. Wah, itu parah sekali. Oke, kita lanjut. Kamu ke gereja hari apa? Minggu. Hari Minggu? Iya. Hari Minggu kamu ke gereja? Iya. Jam berapa? Jam 5. Jam 5 pagi? Jam 5 sore. Oh, jam 5 sore kamu ke gereja? Iya. Kalau Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kamu ke masjid? Iya. Halo. Tapi gini ya, kita jangan negative thinking dulu. Dia pergi itu dalam rangka apa dulu? Dia nggak ngomong dia masalah ibadah atau enggak. Entah dia ke gereja untuk ibadah atau dia ke masjid untuk beribadah. Kemudian yang kedua, kita nggak tahu nih agama anak ini apa. Nah, gitu. Tapi bagus saja lah kalau dia saling menerima antara dua hal itu. Supaya nanti kalau dia besar, dia tetap punya sikap toleransi. Gitu. Entah apapun agamanya lah. Oke, kita lanjut pada video berikut. Oh, ini yang kasus yang lagi viral itu ya, yang oknum ya, ini oknum ustadz yang katanya dia selingkuhi istri orang lah kalau nggak salah. Oh, itu ini ya. Oh, ini video yang sebelumnya sebenarnya. Ini berarti ini digabung ya. Sebenarnya ada itu yang sampai polisi bawa dia naik motor itu yang ibu itu. Bapak itu yang nggak pakai baju. Ibunya ikuti. Nah, ini bapaknya ya. Ini dia. Ini di Kerawang. Waduh, pasti dia sudah di ini warga itu apa digebuk ini. Oh, ini lanjutan yang tadi. Videonya kayak lompat-lompat ya. Walah. Nah, jadi bawah. Dia videonya tadi lompat-lompat. Teman-teman, ini oknum, bukan berarti semua. Jadi sekali lagi ini oknum. Hanya saja karena oknum ya tentu memalukan nama agama kan gitu. Itu sudah pastilah gitu. Contohnya kalau ada pendeta yang ketahuan juga berlaku seperti itu. Kan ada pendeta yang pernah viral waktu itu KDRT, selingkuh lah. Ada juga yang karena korupsi. Kan ada yang seperti itu. Dan bagi saya, ya kalau dia pemimpin agama, saya sebagai orang Kristen saya tidak akan pernah membela gitu. Kalau memang mereka salah, ya harus diberikan hukuman yang setimpal. Hanya saja bukan kita juga lah yang melakukan main hakim sendiri untuk dia atau memberi hukuman untuk dia. Tentu kita lewat jalur hukum saja lah gitu. Untuk pendeta-pendeta biasanya kalau ada seperti itu memang jarang terekspos, tapi ada saya yakin ada dan sudah banyak beritanya pendeta yang melakukan seperti itu. Kadang juga kalau mereka bukan masalah modus dalam hal agama atau seperti, tapi lebih ke biasanya mungkin karena banyak duit atau apa gitu kan ya, atau anak tinggal sama mereka ya, kita nggak tahu, beda-beda soalnya kasus. Tapi KDRT juga kok ada pendeta juga seperti itu. Jadi bagi saya karena saya agama Kristen, dia bukti video ini tadi itu kan dari agama Islam. Di agama saya sendiri pun ada yang seperti itu. Tapi bagi saya biarkanlah mereka dan jangan kita meniru hal yang demikian. Biarkanlah mereka, dan saya tidak pernah suka membela orang yang memang berbuat salah. Kalau salah ya wajib menerima hukum, ya nggak apa-apa gitu. Dia dihukum sesuai perbuatannya. Karena Tuhan pun di agama Kristen ya diajarin bahwa dia juga menghukum atau memberi hukuman bagi orang yang melakukan pelanggaran. Pemerintah juga kan kepercayaan Tuhan yang Tuhan kasih untuk memberi hukuman bagi orang itu. Kalau dia di penjara, ya udah di penjara. Atau hukuman lain, yang penting sekali lagi ya bukan kita juga yang memberi dia hukuman, lebih kepada pihak yang berwajib gitu. Oke teman-teman, demikian aja video kita kali ini. Tadi di video yang pertama dan kedua itu sebenarnya saya paling terkesan bagi saya. Jangan melakukan tindakan diskriminasi hanya karena perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan gender, perbedaan status sosial, perbedaan finansial, perbedaan soal keluarga, ekonomi dan sebagainya. Jangan pernah kita menghina orang lain ketika kita di atas, yang kita di bawah juga jangan kita iri karena kita melihat orang lain lebih bagus. Jangan mayoritas minoritas, tidak ada istilah yang mayoritas berkuasa atau minoritas paling ini dan seterusnya.
Jangan, tapi kita betul harus memiliki sikap toleransi antara satu dan yang lain, saling menghargai dan jangan berbuat diskriminasi. Itu pesan saya untuk video kali ini. Baik Bapak Ibu, demikian aja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa kembali. Shalom.